ISIS memperburuk sistem kontrol musuh dan menggaungkan narasi-narasi yang memecah belah pemahaman kelompok dan negara yang dianggap sebagai musuhnya. Kelompok jaringan teroris global ISIS tersebut kemudian menjadikan ISIS sebagai identitas kelompok baru yang dinarasikan sebagai sebuah solusi dan menjadikan musuh-musuhnya sebagai identitas di luar kelompok yang harus mereka perangi. Jadi benih-benih intoleransi adalah merupakan karakter dari kelompok ini. Jadi radikal intoleran dan kemudian menjelma menjadi radikal terorisme, karena di samping intoleran mereka juga menghalalkan segala cara, termasuk cara-cara kekerasan yang mereka lakukan kepada kelompok atau individu yang mereka anggap tidak sejalan dengan mereka. Dan bahkan tidak ragu-ragu mereka juga melakukan tindakan pembunuhan, kekerasan-kekerasan yang tanpa alasan mereka lakukan terhadap orang-orang yang mereka anggap tidak bagian daripada mereka. Artinya mereka tentu dalam hal ini ya anti dengan nilai-nilai kemanusiaan, dan kemudian bahkan mereka tidak menghargai hak-hak azazi dari setiap individu yang ada, dan kecenderungan melakukan kekerasan untuk pencapaian tujuannya. Kelompok ISIS kemudian memanfaatkan juga faktor-faktor perseptual dengan memanfaatkan konstruksi identitas, krisis, dan solusi untuk membentuk bagaimana audiensnya memandang dan menilai dunia. Narasi sentral dari jenis pesan ini sederhana: ISIS adalah pejuang dan pelindung. Musuh ISIS adalah jahat. Identitas luar kelompok mereka maksudnya yang bertanggung jawab atas krisis di mana ISIS adalah salah satunya harapan. Jadi mereka membangun frame persepsi bahwa negara-negara yang padahal secara sah mereka merupakan negara yang dipimpin oleh pemerintahan yang sah, mereka mencoba membangun narasi seolah-olah yang dilaksanakan oleh pemerintahan yang sah hari ini di berbagai belahan dunia itu adalah sesuatu yang wajib diperangi oleh mereka. Dan mereka menganggap gagasan ISIS ini adalah sebagai sebuah harapan dalam meraih masa depan yang lebih baik. Seolah-olah mereka menyampaikan bahwa mereka lah yang terbaik, gagasan mereka lah yang terbaik hari ini. Narasi lain yang dibangun adalah umat Islam agar mendukung kekhalifahan mereka dan mengingatkan pada umat Islam bahwa jihad adalah sebagai kewajiban individu. Narasi ini bersifat umum dan lebih mungkin beresonansi dengan audiens transnasional yang berada di luar lingkup kendali langsung ISIS. Fenomena foreign terrorist fighter atau pejuang teroris asing yang hari ini menjadi sebuah permasalahan di mana banyak dari berbagai negara mengirimkan atau diri masing-masing individu secara sadar mereka mengikut sertakan dirinya dalam kegiatan-kegiatan yang dipropagandakan oleh ISIS.
Nah, mereka disebut sebagai Foreign Terrorist Fighter, FTF, atau pejuang teroris asing. Hal inilah yang kemudian berdampak pada tingginya jumlah keterlibatan Foreign Terrorist Fighter baik dari Indonesia maupun dari berbagai negara lainnya, di mana menurut the 9th report of the Secretary General on the threat posed by ISIL tahun 2019, jumlahnya berkisar antara 30 hingga 40 ribu orang yang berstatus hari ini sebagai Foreign Terrorist Fighter yang berasal dari 120 negara, dan kurang lebih 70 ribu diantaranya saat ini menjadi pengungsi di perbatasan Syria, Irak, dan Turki. Selanjutnya, potensi ancaman terhadap ideologi Pancasila. Fenomena radikalisme di Indonesia hingga saat ini menjadi masalah serius bagi banyak kalangan yang jika dilakukan pembiaran, maka akan berdampak buruk bertambahnya atau tumbuh berkembangnya sikap intoleran, seperti praktek kekerasan yang mengatasnamakan agama. Jadi sikap intoleran yang mengarah pada ekstremisme hingga menjustifikasi pemikiran melalui aksi radikal terorisme. Munculnya isu-isu mengenai radikalisme merupakan tantangan baru bagi kita semua. Isu radikalisme ini sebenarnya sudah lama mencuat di permukaan dan menjadi wacana baik pada lingkup nasional, regional maupun internasional. Hasil riset yang dipublikasikan oleh University of London dengan judul Negative Youth Political Engagement pada tahun 2016 menyatakan radikalisme melibatkan setidaknya satu dari dua hal. Sebagai berikut. Pertama, penerimaan atau dukungan kepercayaan, ide dan sikap yang jelas bertentangan atau berada di luar jangkauan pandangan umum atau arus utama dalam masyarakat tertentu, seperti sikap rasis atau intoleran. Dua, penggunaan metode atau strategi tidak sah untuk mengaktualisasikan ide dan keyakinan, terlepas dari legitimasi dan penerimaan arus utama ide-ide tersebut. Oleh karena itu, kita perlu memahami dan mewaspadai bahwa radikalisme berada secara eksklusif di luar nilai-nilai yang secara mayoritas dianut oleh sebagian besar kelompok masyarakat dan dicirikan oleh dukungan keyakinan dan atau gagasan, penggunaan metode dan strategi yang dianggap tidak dapat diterima dalam konteks masyarakat tertentu. Fenomena ini muncul sebagai sebuah antitesis terhadap ideologi Pancasila yang memegang nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, toleransi antar umat beragama, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai persatuan, mengedepankan azas musyawarah, dan nilai-nilai keadilan. Kelompok-kelompok tersebut senantiasa menggaungkan ideologi anti Pancasila yang mengedepankan ideologi kekerasan, intoleransi, radikal terorisme, dan konsep daulah Islamiyah, paham komunisme, separatisme, dan ekstrim kiri, ekstrim kanan. Peran kampus dalam menangkal paham ideologi anti Pancasila. Dalam hal ini
adik-adik mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, menyikapi kondisi tersebut tentunya dibutuhkan peran kampus dalam menangkal paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Lingkungan kampus sejatinya merupakan tempat bagi mahasiswa untuk melakukan perumusan kajian, trial and error, dan mengimplementasikan sikap hasil kajian yang didapatkan, sehingga dapat meningkatkan mutu keilmuan yang mengarah pada inovasi yang bermanfaat bagi bangsa dan negara, serta bagi seluruh umat manusia. Kampus juga merupakan sebuah tempat kaderisasi bagi calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Setiap mahasiswa, mahasiswi yang hadir dari berbagai latar belakang, suku, agama, ras, dan pemikiran yang masuk ke dalam sebuah sistem tata nilai, kampus untuk melahirkan gagasan, inspirasi, dan menentukan arah pembangunan sebuah bangsa. Dengan demikian, lingkungan kampus dituntut untuk dapat melahirkan produk-produk kajian akademis yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena lingkungan kampus merupakan mata air bagi lingkungan di sekitarnya. Dalam rangka mewujudkannya, setiap mahasiswa-mahasiswi tentu dituntut untuk dapat berpikir secara radik sampai ke akar, mengisi kehidupan di kampus dengan hal yang positif dalam rangka melindungi kampus sebagai mata air bagi lingkungan sekitarnya. Karena itu mata air tersebut tercemar, maka lingkungan sekitar juga akan tercemar. Tercemarnya lingkungan di kampus dapat diakibatkan oleh rusaknya sebuah sistem tata nilai di kampus yang berasal dari faktor sosial budaya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan kita. Maka kampus harus memiliki imunitas dari bahaya masuknya paham-paham yang sifatnya mendestruksi dan menghambat lahirnya inovasi-inovasi dan penguasaan teknologi dalam penggunaan media sosial. Mahasiswa perlu memiliki kesadaran akan pentingnya digital literasi. Sosial media dapat secara positif dimanfaatkan dengan sarana efektif dalam menjalin kerjasama dan relasi secara cepat dan luas, mendapatkan informasi secara aktual dan sarana mengembangkan keterampilan sosial. Namun demikian, mahasiswa perlu waspada akan sarana sosial media yang juga memiliki dampak negatif, seperti depresi akibat perundungan dunia maya atau cyberbullying, selalu merasa kurang karena sering membandingkan pencapaian dirinya dengan apa yang ditampilkan orang lain. Fenomena fear of missing out, di mana timbul kekhawatiran untuk melewatkan hal-hal tertentu, sehingga memicu kecemasan dalam diri, hingga perekrutan anggota dan crowdfunding atau pendanaan terorisme melalui internet. Adik-adikku sekalian, mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan, berkaitan dengan adanya potensi dampak negatif yang mungkin muncul, para mahasiswa perlu menyadari bahwa tindakan yang dilakukan di sosial media harus dilakukan secara bijak, yang tentunya merujuk kepada Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik.
Karena biar bagaimanapun kita harus sadari dengan keberadaan undang-undang ini berarti setiap transaksi elektronik berarti adalah sebuah perbuatan hukum yang tentunya semua telah diatur di dalam sistem hukum nasional kita dengan adanya produk undang-undang ITE tersebut. Oleh karena itu, beberapa perbuatan yang dilarang seperti muatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, penghinaan dan pencemaran nama baik, pemerasan dan pengancaman, penyebaran berita bohong, hingga ujaran kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu yang berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan dalam upaya penanggulangan terorisme, BNPT melakukan penguatan kerjasama di antara criminal justice response melalui pengesahan dan penerapan beberapa aturan seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah 77 Tahun 2019 dan PP 35 Tahun 2020 dan Perpres Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang mengarah kepada terorisme. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa-mahasiswi untuk senantiasa memahami budaya dan etika di ruang digital. Juga tentunya diharapkan memahami beberapa aturan yang ada agar dapat terhindar dari dampak negatif dalam pemanfaatan dunia maya atau kegiatan transaksi elektronik yang dilakukan. Selain itu, kampus diharapkan bisa memunculkan konsep akademik yang secara sistematis mampu melawan radikalisme yang dapat diselaraskan dengan pengembangan SDM secara sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, perguruan tinggi sebagai kawah candra di muka harus menjadi center of excellence yang melahirkan sumber daya manusia unggul yang mampu menjadi benteng terhadap tumbuh dan berkembangnya ideologi radikal terorisme. Sudah selayaknya kita sebagai masyarakat akademis berpendidikan tinggi dapat terus menanamkan dalam diri akan pentingnya cinta terhadap tanah air, cinta kepada sesama manusia, dan dapat mengapresiasi perbedaan dan menghormati kebinekaan serta mencapai kehidupan masyarakat yang damai, adil, makmur, dan sejahtera. Untuk itu, seluruh unsur sivitas akademi harus dapat meningkatkan pencegahan dan pengawasan terhadap berbagai aktivitas yang dapat mengganggu kekokohan Pancasila dan keutuhan NKRI. Salah satu bentuk pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan membentengi sikap dan perilaku yang sejalan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita, serta berperan untuk melindungi sistem tata nilai di kampus sehingga tidak tercemar dengan paham-paham yang bersifat destruktif atau menyetujui aksi-aksi kekerasan, karena aksi-aksi kekerasan itulah merupakan salah satu unsur dari perbuatan aksi terorisme. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi baru. Semoga semuanya senantiasa
menjaga semangat untuk terus belajar, untuk terus maju, untuk terus dapat menjaga dengan meningkatkan kewaspadaan diri masing-masing, di mana tentunya di dalam kehidupan kita hari ini akan banyak nantinya berbagai hal-hal baru yang akan kita terima, kita ketahui selama mengikuti pendidikan di perguruan tinggi, apalagi tentunya kewaspadaan terhadap fenomena transnasional ideologi, transideologi yang sebagaimana saya contohkan tadi, yaitu ideologi terorisme yang hari ini mereka mencari pengikut di seluruh dunia. Oleh karena itu, dalam kapasitas kita sebagai warga negara Indonesia yang cinta kepada bangsa ini, yang tentunya berkomitmen untuk meneruskan nilai-nilai luhur perjuangan dari leluhur kita, dari para pahlawan kusuma bangsa, tiada lain komitmen kita sebagai anak bangsa untuk senantiasa menjaga apa yang telah menjadi konsensus nasional yang dilahirkan oleh para pendahulu bangsa kita. Yang antara lain telah saya sebutkan tadi, yaitu tetap kita jaga, kita pelihara 4 konsensus nasional. Pertama adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang kedua Pancasila, ketiga Bhinneka Tunggal Ika, dan keempat adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian dan terima kasih. Selamat mengikuti pendidikan di kampus Universitas Indonesia. Semoga semua kalian, adik-adik mahasiswa, mahasiswi, akan mendapatkan kesempatan yang baik untuk kelak tampil menjadi pemimpin Indonesia dalam berbagai bidang di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Komjen Polisi Dr. Andes Boy Rafli Amar yang sudah memaparkan tadi tentang paham radikalisme. Di akhir pemaparan beliau tadi kita diingatkan untuk mengingat tentang 4 konsensus, kemudian supaya kita semua saling mencintai sesama kita untuk menuju Indonesia yang damai. Baiklah, seterusnya kita akan ke sesi berikutnya. Anak-anak sekalian, ini kelihatannya udah jam-jam berbahaya ya. Jadi untuk berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Ibu Devi, Koordinator Pencegahan Kebakaran dan Keadaan Darurat UPT K3L Universitas Indonesia, yang akan menjelaskan tentang manajemen risiko dan mitigasi bencana di perguruan tinggi. Kepada Ibu Devi dipersilakan untuk menyampaikan pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UPT Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan akan menyampaikan panduan manajemen risiko dan mitigasi bencana di perguruan tinggi. Pertama-tama, kami ucapkan selamat datang kepada mahasiswa baru Universitas Indonesia. Untuk adik-adik mahasiswa, berikut adalah informasi terkait kampus kita. Luas UI memiliki wilayah sekitar 320 hektar, di mana di dalamnya ada 4 klaster, yaitu Health Science, Cluster Science and Technology, Cluster Social Science and Humanities, dan Vokasi. Di mana kampus kita ini memiliki ribuan dosen, mahasiswa, dan pegawai. Kampus UI juga memiliki ratusan gedung, laboratorium, fasilitas, dan aset. Nah, semua itu tidak terlepas dari potensi bahaya dan risiko.
Nah, kalau kita simak di dalam slide ini, terdapat beberapa pembelajaran. Semua itu tidak terlepas dari potensi bahaya dan risiko yang ada di lingkungan kampus. Berikut ini merupakan pembelajaran kejadian kecelakaan yang mungkin dapat terjadi di lingkungan kampus. Nah, contohnya ada di kampus di Indonesia. Misalnya kejadian kecelakaan lalu lintas di kampus, kemudian kejadian kebakaran di kampus, kejadian luar biasa. Kemudian untuk kampus-kampus yang memiliki ruang terbuka hijau, nah jika ada cuaca ekstrim maka ada risiko pohon tumbang. Kemudian kejadian kecelakaan pada kegiatan di luar kampus, misalnya saat melakukan kunjungan atau saat melakukan field trip. Kemudian selanjutnya adalah risiko mental health, dan yang saat ini adalah kejadian pandemi COVID-19 yang juga berdampak pada mahasiswa. Universitas berkomitmen untuk melakukan penerapan aspek K3L melalui Peraturan Rektor UI nomor 1 tahun 2016. Implementasi K3L wajib dilakukan di seluruh lingkungan UI. Tupoksi UPT K3L yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan K3L, termasuk penyusunan usulan peraturan rektor, protokol, pedoman, POB, manajemen risiko K3L, serta upaya pencegahan kebakaran dan kesiapsiagaan keadaan darurat di kampus UI. Jika dilihat dari struktur organisasinya, UPT K3L berada di bawah sekretaris universitas. Saat ini, Kepala UPT K3L UI dipimpin oleh Bapak Dr. Insinyur Syahrul M. Nasri, MSc, dibantu oleh 4 koordinator, yaitu manajemen keselamatan kerja, manajemen lingkungan, manajemen pencegahan kebakaran dan keadaan darurat, manajemen kesehatan kerja dan higiene industri. Pendekatan implementasi sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan UI mulai dari pusat yaitu di Universitas Indonesia di level universitas, kemudian diturunkan ke level fakultas hingga turun ke level laboratorium sehingga penerapannya menyeluruh. Berikut ini merupakan program-program UPT K3L. Nah, saat ini yang pertama adalah program manajemen keselamatan kerja. Diawali dengan proses kaji risiko. Nah, agar kegiatan kita, kegiatan di kampus, baik belajar maupun mengajar, ataupun aktivitas adik-adik menyelenggarakan event di kampus, agar dapat terlaksana dengan aman dan nyaman, serta sehat dan selamat, kita perlu melakukan kaji risiko K3L. Caranya gimana? Caranya adalah yang pertama adalah melakukan kaji risiko mengenali potensi bahayanya apa. Nah, setelah kita kenali potensi bahayanya, maka kita tentukan upaya pengendaliannya agar pelaksanaan kegiatan bisa berlangsung dengan aman dan nyaman. Untuk penerapan K3L event, pertama-tama adik-adik mahasiswa bisa mengajukan izin prinsip kepada Direktorat Kemahasiswaan. Jika adik-adik menggunakan fasilitas di Universitas Indonesia juga melakukan izin prinsip ke Direktorat Operasi dan Fasilitas. Kemudian bersama-sama dengan UPT K3L melakukan kaji risiko, melakukan pengisian formulir job safety analysis, dan jika diperlukan pendampingan dalam melakukan aktivitas event, maka kita akan menunjuk petugas untuk mendampingi aktivitas adik-adik. Untuk formulir kegiatan event ini bisa diunduh pada tautan berikut. Berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 41 Tahun 2017, Kampus Universitas Indonesia merupakan kawasan tertib lalu lintas, sehingga berikut ini adalah peraturan terkait dengan kawasan tertib lalu lintas di Universitas Indonesia. Selain itu, jika nanti teman-teman melakukan aktivitas di gedung atau di ruang perkuliahan, berikut tips untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan untuk memastikan teman-teman dapat beraktivitas di dalam gedung secara aman dan nyaman. Berikut ini adalah program manajemen kesehatan kerja. Agar teman-teman tetap sehat dan bugar selama beraktivitas di kampus, teman-teman pastikan menggunakan cerdik. C, cek kesehatan. E, enyahkan asap rokok. 3, rajin aktivitas fisik. Kemudian, teman-teman juga bisa melakukan diet seimbang, kemudian istirahat yang cukup, dan kelola stres. Nah, untuk saat ini,
teman-teman akan banyak melakukan aktivitas pembelajaran dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Nah, ini adalah tips menggunakan komputer agar teman-teman tetap merasa nyaman dalam melakukan aktivitas belajar dan mengikuti perkuliahan. Saat ini, Kampus Universitas Indonesia menerapkan UI merupakan kawasan tanpa rokok berdasarkan SK Rektor UI nomor 1805/SK/R/UI/2011. Selanjutnya adalah terkait K3L di laboratorium. Jadi, untuk teman-teman mahasiswa yang ingin melakukan aktivitas di laboratorium, pertama-tama yang harus dilakukan adalah teman-teman mengikuti online training. Jadi, online training ini adalah kelas yang teman-teman bisa ambil secara online sebelum teman-teman masuk ke dalam laboratorium. Jadi, aktivitasnya adalah teman-teman mengikuti ujian. Kemudian jika teman-teman berhasil lulus, maka teman-teman akan mendapatkan sertifikat di mana di dalamnya merupakan prasyarat untuk teman-teman bisa masuk ke laboratorium. Dan selanjutnya berikut adalah peraturan untuk bekerja di laboratorium. Cara mengikuti online training K3L di laboratorium adalah pertama, mengunjungi website online training K3L di laboratorium. Nah, saat ini kita memiliki beberapa judul training, yaitu dasar K3L di lingkungan kampus, K3L dasar di laboratorium, biorisiko, dan chemical safety. Jika teman-teman sudah lulus, maka teman-teman bisa mencetak sertifikatnya dan mulai beraktivitas di laboratorium. Nah, sekarang kami akan menyegarkan kembali ingatan teman-teman terkait dengan COVID-19. Saat ini, teman-teman tentu sudah mengetahui ya terkait COVID-19. COVID-19 merupakan penyakit menular baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya, disebabkan oleh Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Diameter virusnya 60-140 nanometer, dengan masa inkubasi 2-14 hari. Tanda dan gejala umumnya adalah gangguan pernapasan akut, misalnya demam, batuk, sesak napas, dan peningkatan jumlah kasusnya saat ini memang berlangsung cukup cepat ya. Bagaimana cara penularannya? Nah, melalui kontak dan droplet transmission, misalnya droplet dari batuk, kemudian bersin, kemudian kontak fisik dengan orang yang terinfeksi. Selain itu juga ada airborne transmission, formate transmission, dan selanjutnya adalah metode lain, transmisi lain, misalnya kontak dengan spesimen atau cairan tubuh orang-orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Lalu, bagaimana cara pencegahan penularannya? Pencegahan penularannya bisa kita lakukan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Yaitu kita pastikan selalu cuci tangan, menggunakan masker, kemudian menjaga jarak, dan tips lainnya bisa dilihat pada slide berikut ini. Nah, pastikan teman-teman juga mencuci tangan dengan mengikuti 11 tahap cuci tangan ini agar cuci tangan teman-teman bisa efektif untuk membunuh bakteri dan virus. Pastikan teman-teman menggunakan sabun dan air mengalir. Teman-teman juga bisa menggunakan hand sanitizer atau hand scrub. Berikut ini merupakan panduan menggunakan masker dengan tepat. Pastikan masker menutup hidung dan mulut serta dagu. Jika telah selesai digunakan, maka langsung buang masker dan kembali cuci tangan. Saat ini direkomendasikan untuk menggunakan masker double, yaitu penggunaan masker medis kemudian didouble dengan masker kain. Namun, jika teman-teman menggunakan masker tipe N95, cukup menggunakan 1 buah masker. Pastikan teman-teman selalu melakukan physical distancing. Pastikan teman-teman menjaga jarak segala arah minimal 2 meter. Saat ini aktivitas di kampus memang masih pembelajaran jarak jauh. Namun, jika teman-teman suatu saat nanti sudah kembali ke kampus, maka di berikut ini merupakan panduan saat teman-teman aktivitas di kampus, terutama di kantin. Selanjutnya, ini juga merupakan panduan untuk berolahraga di kampus saat beraktivitas di kampus. Nah, peraturan pencegahan COVID-19 tidak hanya untuk mahasiswa, tapi juga untuk pegawai dan untuk tenaga kependidikan. Baik, berikut ini merupakan pengaturan area kerja dan panduan pengaturan area lingkungan kerja.
serta pengaturan rapatnya. Jika teman-teman sudah beraktivitas di kampus dan ingin menggunakan elevator, pastikan teman-teman memperhatikan pembatasan kapasitas elevator. Kemudian pastikan teman-teman masuk dan berdiri pada tanda lokasi arah yang ada pada lantai. Jika teman-teman beraktivitas ke kampus dengan menggunakan berbagai mode transportasi, maka pastikan teman-teman menggunakan masker selama perjalanan. Kemudian, pastikan penerapan protokol kesehatan yang ketat dengan menjaga jarak dan menghindari kontak langsung, dan pastikan teman-teman untuk rajin cuci tangan ya. Berikutnya adalah program manajemen lingkungan. Terdapat potensi bahaya risiko lingkungan di kampus, misalnya risiko sampah, kemudian risiko pohon tumbang, risiko tenggelam, dan risiko hewan liar. Saat ini di kampus UI terdapat 6 buah danau, yaitu yang kalau disingkat KAMPUS. Nah, sehingga tidak terlepas dari potensi bahaya dan risiko tenggelam. Selanjutnya adalah potensi hewan liar, karena kampus kita masih merupakan kampus yang hijau. Nah, apa yang teman-teman lakukan jika saat teman-teman beraktivitas di kampus menemui hewan liar? Pertama, sebisa mungkin untuk menghindar. Kemudian, jika teman-teman bisa laporkan ke UPTK 3L dengan panggilan darurat 14001 atau menekan panic button. Nah, saat ini kampus UI juga melakukan penerapan penanganan sampah atau berupa pemilahan sampah. Jadi jangan lupa untuk memilah sampah teman-teman dan memasukkannya ke dalam tempat sampah sesuai dengan tanda dan peruntukannya. Selain itu, UPTK 3L juga menerapkan program Zero Plastik, yaitu upaya minimisasi penggunaan sampah plastik atau minimisasi penggunaan plastik untuk mengurangi sampah yang dihasilkan. Upaya apa saja yang bisa teman-teman lakukan? Misalnya teman-teman membawa alat makan sendiri dan teman-teman membawa tumbler atau botol minum sendiri, sehingga mengurangi sampah plastik. Dan yang terakhir adalah program manajemen pencegahan kebakaran dan keadaan darurat. Teman-teman semua, di kampus UI terdapat 7 keadaan darurat. Yang pertama, kebakaran, gempa bumi, darurat medis, pohon tumbang, insiden laboratorium, kecelakaan lalu lintas, dan tenggelam. Yuk kita simak apa sih yang harus kita lakukan jika menghadapi 7 keadaan darurat tersebut. Yang pertama, jika terjadi kebakaran, harap teman-teman tetap tenang dan jangan panik. Jika teman-teman mampu, bisa menggunakan alat pemadam api ringan untuk memadamkan api. Kemudian menghubungi petugas dan menekan alarm, kemudian melakukan evakuasi keluar gedung. Selanjutnya, jika terjadi gempa bumi, jika teman-teman berada di dalam ruangan, pastikan teman-teman tetap tenang dan jangan panik. Lakukan drop, cover, dan hold on. Yang pertama adalah berlutut, dekatkan diri ke lantai, lindungi kepala dan leher, merangkak masuk ke bawah meja, kursi yang kokoh. Tunggu hingga gempa berhenti dan situasi aman untuk keluar gedung. Hindari partisi kaca, jendela, rak gantung. Jika gempa sudah reda, maka teman-teman dapat melakukan evakuasi ke titik berkumpul. Selanjutnya, jika teman-teman menemukan darurat medis atau kecelakaan lalu lintas, yang pertama teman-teman bisa lakukan adalah menekan aplikasi UI Panic Button atau melakukan panggilan darurat ke 14001. Jika teman-teman mampu melakukan pertolongan pertama, maka teman-teman dapat memberikan pertolongan pertama pada korban sampai pertolongan tiba. Jika menemui pohon tumbang, yang pertama adalah menghubungi petugas. Namun, jika teman-teman beraktivitas di luar kampus, di area kampus, di luar gedung, jika terjadi cuaca ekstrim atau cuaca buruk, pastikan teman-teman menghindari untuk berlindung di bawah pohon untuk menghindari risiko terjadinya pohon tumbang. Jika terjadi insiden di laboratorium, maka hubungi petugas melalui aplikasi UI Panic Button atau menelpon emergency call 14001. Jika terjadi tumpahan bahan kimia di laboratorium, maka tetap tenang dan jangan panik. Infokan pada petugas, kemudian informasikan jenis bahan kimia yang tumpah,
kemudian merujuk kepada MSDS atau label pada tempat penyimpanan. Jika teman-teman melihat ada kejadian insiden tenggelam, maka yang perlu dilakukan adalah tetap tenang dan jangan panik. Jika teman-teman mampu dan terlatih, dapat melakukan pertolongan dengan berbagai teknik berikut ini. Dan jika mampu, dapat melakukan pertolongan korban. Jika tidak, teman-teman bisa menghubungi panggilan darurat kampus UI 14001 atau menekan aplikasi UI Panic Button. Nah, jadi jika mengalami keadaan darurat di dalam kampus, berikut adalah informasi nomor kontak untuk teman-teman semua bisa memanggil bantuan. Seluruh informasi yang disampaikan hari ini, teman-teman bisa mengaksesnya pada tautan ui.id/K3L. Di dalamnya terdapat buku saku K3L untuk mahasiswa. Demikian presentasi dan paparan kami terkait dengan aspek K3L di kampus UI. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Devi untuk pemaparannya. Mbak Devi ada bersama kami hari ini. Saya mau menyapa Mbak Devi dulu ya. Selamat siang. Selamat siang Ibu Amel dan halo teman-teman mahasiswa. Semoga semuanya masih semangat dan selalu sehat ya. Iya, salam sehat ya Mbak Devi Partina ya. Tadi penjelasannya begitu jelas, dengan penjelasan juga tentunya dengan kemana kalau seandainya ada masalah silakan hubungi 14001. Kemudian panic button nantinya itu kalau nggak salah masih ada lagi sedang dipersiapkan ya Mbak Devi ya. Betul. Oke, jadi kalau kita lihat UI yang sangat hijau, boleh masuk dari Gerbatama, kita lihat pohon-pohon yang besar, pasti tentunya ada kajian ya Mbak ya, tentang pohon-pohon yang umurnya udah panjang itu tentu ya. Panjang kemudian harus dipastikan seandainya ada hujan badai, tidak ada resiko yang ditimbulkan dari pohon-pohon yang begitu tinggi, begitu hijau. Mungkin ada Ya, betul. sedikit penjelasan dari Mbak Devi sebelum kita say bye kepada teman-teman. Oke, teman-teman semuanya, jadi selamat menikmati aktivitas di kampus UI, tapi tetap ingat untuk memperhatikan potensi bahaya dan risiko yang mungkin terjadi. Dengan kita memahami potensi bahaya dan risiko, insya Allah kita bisa terhindar dari kejadian yang tidak kita inginkan. Dan jika teman-teman masih membutuhkan informasi, maka teman-teman bisa mengunduh informasi dari buku saku, bisa diunduh di ui.id/K3L. Mungkin itu Ibu Amel, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu, semuanya sudah jelas ya. Itulah makanya kalau masuk ke UI itu rasanya semuanya sudah tersedia sedemikian rupa ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Devi Partina, selamat melanjutkan pekerjaan, sampai ketemu nanti secara offline ya Bu ya. Kita mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah mengikuti dari tadi acara ini, sudah mengikuti penjelasan dari Ibu Devi Partina sehingga bertambah lagi ilmu yang kalian miliki. Begitu nanti pandemi ini bisa kita atasi, kalian masuk lagi, kalian akan bergabung secara offline di kampus dan mungkin ada yang akan bertemu Ibu Devi nantinya atau melihat pohon-pohon maupun danau yang tadi disebutkan Ibu Devi, dan kemarin juga kalian pasti sudah mendapat penjelasan bahwa danau itu singkatannya kalau kita singkat nanti menjadi kampus, KAMPUS. Ayo coba diingat-ingat apa saja kepanjangannya. Baiklah, saya rasa saya sudah sampai di sini saja karena kita sudah mendengarkan banyak sekali penjelasan tadi dari mulai Ibu Cut dari Fakultas Psikologi, kemudian Bapak Boy Rafli dan ditutup oleh Ibu Devi Partina. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mendengarkan dengan baik. Sampai ketemu dan selamat sore. Saya akan kembalikan lagi kepada MC kita, Mbak Sasti dan Mas Reska Herlambang. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Anda Amelita Lucy MSI, Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik Universitas Indonesia yang sudah memandu sesi yang sangat menarik gitu ya Sasti. Ya, selain mendapatkan ilmu pengetahuan sekaligus diberitahu juga nih K3L yang seperti apa yang perlu diperhatikan selama ada di lingkungan UI. Dan ini dipersiapkan nanti ketika sudah offline gitu ya, tatap muka langsung ya Sasti ya. Betul sekali, tadi kita sudah dengarkan bersama pemaparan terkait sistem akademik universitas. Betul. Ada etika, norma, tata krama kehidupan kampus yang dipaparkan oleh para narasumber dipandu Ibu Amel. Nah, Reska dan teman-teman mahasiswa, saat ini kita akan mengetahui rangkaian kegiatan mahasiswa baru
sebelum mengikuti perkuliahan karena nantinya kita akan ada vaksinasi. Dan ini akan dijelaskan langsung oleh Direktur Kemahasiswaan Universitas Indonesia, Bapak Dr. Tito Latif Indra, MSI. Untuk itu kami persilahkan kepada Bapak Tito. Selamat sore para mahasiswa baru Universitas Indonesia Angkatan 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua selalu sehat walaupun kita masih dalam pengaruh atau dalam kondisi pandemi COVID-19. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan pada hari ini terkait pertama adalah untuk penjadwalan kegiatan rangkaian Kamaba, yaitu dari yang Anda sudah lakukan ini, yaitu acara PKKMB, kemudian nanti disambung pada hari berikutnya adalah acara OKK UI. Gitu ya. Seperti kalian sudah dapatkan dalam jadwal Kamaba yang di dalam buku panduan. Kemudian setelah acara OKK nanti akan dilanjutkan oleh acara pengenalan sistem akademik fakultas yang akan dilakukan di fakultasnya masing-masing. Setelah itu barulah rangkaian acara yang kita namakan pembagian jaket kuning. Seperti itu ya. Jadi setelah rangkaian acara tersebut, Anda akan mendapatkan jaket kuning, jaket alma mater Universitas Indonesia. Merupakan jaket kebanggaan kita semua, di mana pembagian jaket ini akan dimulai pada tanggal 5 Agustus 2021. Kemudian acara ini pembagian jaket kuning mulai dari tanggal 5, tanggal 6, tanggal 9 dan tanggal 10. Kemudian dilanjutkan tanggal 13 sampai dengan 25 Agustus. Acara pembagian jaket kuning ini kami peruntukkan terutama untuk para mahasiswa baru yang berdomisili di Jabodetabek. Sebagai persyaratan pengambilan jaket kuning, kami mewajibkan Anda semua mengikuti prokes atau protokol kesehatan. Salah satunya adalah Anda telah melakukan vaksinasi. Oleh karena itu, pada tanggal 5 Agustus ini juga, di Universitas Indonesia akan dilakukan vaksinasi mahasiswa baru. Jadi seperti apa nanti vaksinasinya? Vaksinasi akan dilakukan di Gedung Sarana Olahraga, gedung baru. Nanti kalian setelah melakukan pendaftaran dulu pada link berikut ya, yaitu reservasi strip eHealth Co-ID Klinik Satelit UI. Mungkin nanti akan ditayangkan untuk vaksinasi, untuk mengisi daripada link mahasiswa baru. Namun dalam link pendaftaran ini baru akan dibuka mulai hari Sabtu tanggal 31 Juli 2021. Sehingga nanti Anda bisa langsung mendaftar pada hari Sabtu, tanggal 31 Juli 2021, untuk mendapatkan antrian vaksinasi. Sehingga kalian bisa masuk ke kampus UI ataupun melewati penyekatan-penyekatan di jalan.
Nanti setelah Anda melakukan vaksinasi, barulah Anda bisa mengambil jaket kuning yang Anda memang akan diberikan. Jadi seperti itu rangkaian daripada kegiatan Kamaba. Setelah melakukan jaket kuning ini berakhir tanggal 25 Agustus, pada tanggal 26 Agustus barulah kita melakukan penutupan acara mahasiswa baru, kegiatan awal mahasiswa baru Kamaba tanggal 27 Agustus. Sehingga pada tanggal tersebut mahasiswa baru yang sudah mendapatkan jaket kuning dapat dikenakan pada acara penutupan. Mudah-mudahan Anda semua mendapatkan jaket kuning khususnya untuk di Jabodetabek ini. Adapun apabila nanti ada mahasiswa yang ingin mendapatkan jaket kuning, akan kita atur kemudian untuk yang berada di luar Jabodetabek ataupun di luar Jawa. Jadi untuk mendapatkan jaket kuning demikian, nanti akan kita umumkan kembali seperti itu. Dan untuk program vaksinasi, mudah-mudahan untuk yang di luar daripada Jabodetabek, kami akan menyelenggarakan secara terpisah di wilayah-wilayah dengan nanti bekerja sama dengan stakeholder Universitas Indonesia, salah satunya yaitu program ILUNI. Jadi ILUNI UI, mungkin kami dapat nanti bekerja sama untuk ILUNI di daerah-daerah, melakukan vaksinasi kepada mahasiswa Universitas Indonesia yang ada di daerah. Mungkin demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih pada mahasiswa baru, semoga Anda sehat dan tetap bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kami kembalikan kepada MC. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Tito Latif Indra MSI, Direktur Kemahasiswaan Universitas Indonesia, yang telah menjelaskan rangkaian kegiatan mahasiswa baru untuk angkatan 2021. Betul sekali, dan jangan lupa tadi juga bisa langsung mengklik link registrasi untuk mengikuti vaksinasi gitu ya. Catat tanggal-tanggal pentingnya ya Reska ya, dan mungkin apabila ada informasi yang ingin ditanyakan kembali, silakan langsung saja masuk ke dalam Instagram kami di @univ_Indonesia ataupun kemahasiswaan_UI Reska. Betul sekali, dan jangan ke Instagramnya Reska atau Sasti gitu ya. Dan juga Sasti kita ingatkan bahwa sekarang kan teman-teman sudah menjadi mahasiswa. Betul. Jadi artinya segala informasi yang ingin diketahui harus berperan aktif gitu ya. Betul. Dengan langsung menghubungi link ataupun website resmi dari Universitas Indonesia ya. Reska. Baik Sasti, kamu semangat sekali kayaknya mau main game lagi. Iya dong, ini saatnya teman-teman mahasiswa menguji kebersamaan dan juga solidaritasnya pastinya. Betul, kalau tadi pagi kita bagi berdasarkan zonasi wilayah atau provinsi gitu ya. Betul. Kalau sore hari ini kita akan bagi berdasarkan fakultas dan juga vokasi gitu ya. Nah iya betul, berarti program pendidikan ya yang dibagi-bagi Betul, ya. jadi ada fakultas dan juga ada vokasi. Dan ini kesempatan teman-teman untuk sama-sama kompak gitu ya, menjalin kebersamaan bersama teman-teman sekalian ya. Iya, oke. Baik, teman-teman mahasiswa silakan untuk dapat masuk kembali ke dalam link yang tertera di layar teman-teman di sini. Iya, bisa terlihat langsung diisi, boleh sekaligus langsung diisi. Ini adalah Google Form, jadi teman-teman mahasiswa silakan untuk dapat mengisinya menggunakan Gmail ya. Silakan Google Formnya teman-teman, baik dari fakultas maupun dari vokasi gitu ya. Iya, betul. Segera langsung mengisi Google Formnya dan kita akan segera mengikuti game kita kali ini masih mengenai puzzle game. Iya betul, mekanismenya sama persis seperti yang tadi pagi ya, Reska ya. Kalau tadi pagi yang paling cepat adalah dari Papua Maluku gitu ya. Iya betul, dari yang kotak sebelah kanan ya Reska ya. Kotak sebelah kanan. Nah, sekarang apakah kita sore akan hari lihat. ini apakah vokasi ataukah fakultas yang paling dahulu memunculkan logo ataupun juga lambang yang akan tampil secara langsung di layarnya ya. Iya betul. Silakan bagi teman-teman mahasiswa untuk masuk ke dalam link yang ada di bawah kami di sini. Bisa ditampilkan kembali? Nah, itu dia di linknya bawah. sudah ada?
Oh, sudah ada running text-nya gitu Iya, ya. sudah di bawah Silakan kita. teman-teman bisa langsung diklik dan langsung join gitu ya. Kita Oke. sayang nggak bisa ikut ya Sasti ya. Sayang sekali kita nggak bisa ikut mewakili. Kalau saya visip, kalau Reska adalah Dosen kau nggak bisa ikut kayaknya. dosen nggak bisa ikut ya. Terima kasih ya. Baik, silakan untuk langsung join di link yang ada di layar teman-teman sekalian. Silakan Anda masuk ke fakultas ataupun vokasi, jangan salah tempat gitu ya Sasti ya. Dan nanti juga akan ditampilkan persentase skor Ya. yang ada di layar kami tapi ya. Nanti kita akan kasih tahu berapa pergerakan angka dari masing-masing Betul, skor. itu seperti sendiri, tadi. ya. Mungkin bisa kita lihat ini perolehan sementara berapa orang yang sudah registrasi teman-teman dari fakultas mana yang kira-kira sudah banyak ya? Waduh, ini juga semua angka sudah mulai bergerak dan masuk ya. Sudah gerak terus Kalau sepertinya. untuk fakultas sendiri hampir rata-rata sudah di atas angka 20% gitu ya. Iya, betul. Ada FEB, ada farmasi, hukum, Ilmu keperawatan juga ilmu sudah administrasi 30%. gitu ya, ada ilmu komputer, ilmu pengetahuan budaya, ilmu sosial dan politik, kedokteran gigi, dan fakultas-fakultas lainnya. Ya. Kalau kita intip nih Sasti, Ya. mana nih yang paling banyak partisipasinya nih? Nah, di sebelah kiri kami sudah ada ini lambang Makara ya. Iya. Universitas Indonesia yang dibagi-bagi menjadi fakultas-fakultas dan juga vokasi. Nah, di sini sepertinya yang paling banyak persentase paling tinggi adalah di ilmu keperawatan. Reska. 31% persentasenya. Dan Iya, ingat, betul sekali. sistem permainan ini adalah 50% ke atas akan otomatis muncul gitu Iya, ya. betul sekali. Dan Potongan gambarnya ya. psikologi juga sudah 34% Reska. 34% artinya tersisa sekitar 16% sudah bisa memunculkan logo yang Iya. tidak muncul tadi ya. Iya, betul. Nah, aturan mainnya sama seperti yang tadi pagi. Iya. Red line atau border-border merah ini harus hilang dan juga lambangnya ini harus jelas, Reska. Betul, jadi nanti kalau jawabannya sudah benar semua atau teman-teman sudah merasa mengisi dengan tepat gitu ya Sasti ya, Iya. bisa langsung dicek dan periksa kembali ya. Betul sekali, bisa diedit ya teman-teman sekali lagi. Tapi Nah, dengan email yang sama ya. dengan email yang sama, tidak bisa submit 2 Gmail yang berbeda untuk orang yang sama. Oke, kita lihat di sini sudah ada beberapa kotak yang muncul berbayang, tetapi masih ada untuk garis merahnya, Reska. Betul, dan tadi kita bisa ditampilkan juga mungkin datanya tadi yang vokasi. Ya. Kalau fakultas sudah kita lihat, sekarang kita munculkan vokasi berapa jumlah mahasiswa yang sudah ikut serta. Boleh ke bawah sedikit? Baik, kita diklik agak ke bawah sedikit, kita lihat, kita hitip. Wah, Nah, ini vokasi vokasi. ini ada berapa banyak di Sasti? 248 ya. Ya, yang sudah join 248 dari total ini ada 1196. Waduh, Reska. jadi artinya ini baru 21% saja gitu. Ayo Betul. teman-teman vokasi, Ya. anak-anak Wah, vokasi. mana nih yang lain nih? Dari 1000 baru 200, Reska. Baru 200 Mungkin gitu boleh ya. dosen vokasinya diarahkan anak-anak mahasiswanya. Ayo anak-anak vokasi langsung klik Google Form-nya. Oke. Masih di bawah 50% semua ya, Masih di Reska bawah ya? 50% dan ini sepertinya yang sudah hampir mencapai ini adalah teman-teman dari ilmu keperawatan. Ilmu keperawatan, kesehatan masyarakat, dan kedokteran. Wah, ini rumpun ilmu kesehatan sepertinya udah mulai hampir 50% ya. Betul, mungkin ini sekaligus melatih kecepatan karena mereka adalah calon tenaga medis di masa depan gitu ya. Tenaga kesehatan, betul sekali. Itu yang saya mau bicarakan tadi, Reska. Baik, Oke. ayo silakan teman-teman dari vokasi sudah mulai bertambah. Sekarang Iya. 303 orang yang sudah menjawab, tapi yang belum menjawabnya ada 1000 sekian gitu ya. Iya, betul sekali. Dan kita lihat ini ada total mahasiswa yang paling banyak memang dari teknik, lalu dari ilmu pengetahuan budaya, dan vokasi tadi, program pendidikan vokasi, dan juga ekonomi bisnis ya. Betul, Reska, dan ya. ini kita lihat dari kesehatan masyarakat sudah 48%. Wah, Wow. dari fakultas kedokteran sudah mencapai angka 50% gitu ya. Wah, Kita luar plus biasa. dong. Ya. Wuh. Silakan Ayo dengan yang rumpun lain. ilmu yang sama gitu ya. Ada ilmu keperawatan juga segera menyusul. Wah, Wah, sudah menyusul. selamat. Kesehatan masyarakat dan ilmu keperawatan udah Luar 50%. biasa. Oke, yang lain Ayo. mana nih? Klaster rumpun yang lain. Ayo silakan, Ayo. FEB, farmasi, hukum, kita panggil nih. Mungkin yang sudah ngantuk-ngantuk kita panggil biar melek. Yang sudah 46% ini ada psikologi, ayo. Psikologi. Kurang sedikit lagi. Psikologi baru 46 ya, tersisa Iya. 4% 4%. lagi ya. Kedokteran gigi masih 14. 14%. Waduh, ini pada kemana ini ya?
Ayo Ini silakan. total mahasiswanya baru 25 orang Reska yang masuk untuk kedokteran gigi, padahal mahasiswanya ada 137. 137. Farmasi juga. Farmasi juga masih belasan, masih 16 orang. Yang sisa orangnya belum masih 64-an ya Saskia? Iya betul, ada 151 total mahasiswa dengan jumlah yang jawab baru 25. Baik,